Halo, semangat pagi. Kembali lagi bersama Bembeng. Video kali ini masih seperti biasa ya, tentang tutorial bagaimana cara pengoperasian alat-alat berat. Dan khususnya kali ini untuk cara pengoperasian eksavator dari Volvo yaitu EC210B. Nah, langsung saja kita P2H dulu. Kita P2H dulu oli hidrolik. Nah, untuk Volvo sendiri untuk 210, untuk cara pengecekan oli hidrolik itu posisi bucket harus seperti itu ya. Boomnya dan bucketnya harus posisi seperti itu. Nah, langsung oli hidrolik masih di sebelah kanan di sini. Nah, caranya tuh seperti itu tuh. Itu ada gambarnya ya teman-teman ya. Itu. Tuh, caranya tuh. Yang bawah itu kalau ditekuk seperti itu tuh salah. Mungkin ada yang merek-merek eksavator lain seperti itu ya. Kalau Volvo itu yang atas. Dan di sini seharusnya ini ada gelasnya ya. Tapi berhubung ini tidak ada gelas, sering rusak jadi tidak ada. Tapi intinya seperti itu, di tengah-tengah nanti ada di gambarnya. Lanjut kita P2H yang lain. Setelah kita P2H yang lain, oke, kita lihat-lihat di kolongnya. Biasanya sih kalau habis running, biasanya operator turun lagi untuk melihat kebocoran. Dan ini langsung kita naik ke atas. Yang sebelah kiri ini adalah box baterai. Dan walaupun 210 ini rendah, tapi tetap ya teman-teman, utamakan keselamatan dalam melakukan pekerjaan ya. Jangan lupa 3 titik tumpu pada saat menaiki, takut licin. Dan kalau sudah naik di atas, seperti biasa, sini ada motor swing, kita langsung cek olinya. Dan di situ juga ada levelnya ya. Kalau sudah dirasa pas, kita masukkan ulang, kita tutup. Dan sudah, kita langsung angkat engine hoodnya ya. Nah, kalau untuk Volvo sendiri, untuk water separator, ini untuk coolant ya. Ini untuk air radiator, seperti ini dia bentuknya. Dan untuk oli hidrolik, oli engine di sini masih seperti biasa, levelnya juga seperti itu ya. Nah, setelah kita cek bagian oli, saya lihat bagian fan belt, apakah fan beltnya sudah mulai aus atau bagaimana. Terus kita lihat di sekeliling apa ada kebocoran. Nah, ini namanya nih reservoir tank ya, untuk air radiator. Kalau dirasa sudah aman, kita tutup. Dan setelah itu kita ke kabin. Dan langsung saja untuk sebelah kanan operator, ini ada tombol lampu. Dan ini untuk engine ya, tekan seperti itu. Dan ini untuk gas otomatis ya, atau low idle, aktifkan. Dan ini untuk kelinci, kura-kura kelinci. Dan ini untuk kepiting ini atau breaker ya, tinggal dipilih. Dan di bawah sini, ini hanya untuk pengaturan AC. Dan ini kunci kontak, kita sudah modif ya. Dan untuk di handle sendiri itu ada tombol untuk sebelah kanan itu, ini namanya ini apa ya, kalau tidak salah itu power boss. Ini fungsinya untuk penggabungan antara pompa 1 dan pompa 2 ya, untuk arem ini, untuk menambah kekuatan arem. Dan untuk di handle sebelah kiri tersendiri, yaitu di atas itu, aduh HP tidak mau fokus. Dan untuk sebelah kiri sendiri ini tidak apa-apa ya, tidak fokus ya. Ini sebenarnya ini gambar klakson ya. Ini untuk klakson, ini kita pencet aja seperti ini, klakson. Dan ini untuk lever lock. Dan di sini tuh enggak ada ya, hanya ada HM di sini nih. Nah, kalau tombol itu ya enggak usah, itu tombol rahasia. Dan untuk di monitor sendiri, yang atas ini untuk coolant, pakai sense water coolant ya, pada opernya atau enggak. Dan ini tuh untuk fuel. Dan di bawah sini banyak menu-menunya ya, mari kita on kan biar kelihatan. Nah, seperti biasa kita tunggu dia sampai 1-3 detik. Ada seperti itu. Mari kita lihat. Nah, seperti biasa ya, ini untuk lambang oli engine. Biasa kalau belum running dia akan hidup karena belum ada pressure. Dan ini juga baterai seperti itu. Mari kita start ya. Nah, seperti itu kita running supaya dia hilang. Oh, dia akan hilang.
Nah, seperti itu teman-teman. Terus nonton videonya sampai selesai. Nah, seperti ini. Tombol sebelah kanan untuk boom naik. Kita tarik, naik. Kita turun, kita dorong ke depan. Boom, turun. Turun kita angkat. Dan kita dorong ke kiri, baket tutup, dorong ke kanan, baket buka. Untuk handle sebelah kanan, kita dorong ke depan, arm akan maju, dan kita tarik, arm masuk. Dan kita dorong ke kiri, dia akan swing kiri. Kita dorong ke kanan, dia akan swing kanan. Seperti itu. Dan ini untuk travel, kalau dorong ke sini dia maju, sebelah sini dia mundur. Itu. Nah, seperti ini teman-teman. Pada saat kita tarik handle sebelah kanan, kita tarik ke depan, ke belakang, dia akan mengangkat seperti itu boomnya ya. Dan kita dorong ke depan, dia akan turun. Untuk handle sebelah kanan, kalau kita dorong ke kiri, bucket akan seperti itu tuh. Bucket akan nutup. Dan kalau kita dorong ke kanan, bucket akan buka seperti itu. Dan untuk handle sebelah kiri, kalau kita tarik ke belakang, arm akan masuk tuh. Nah, kalau kita dorong ke depan, arm akan keluar. Dan kalau kita dorong ke kiri, dia akan swing ke kiri. Nah, seperti itu. Kalau kita ke kanan, dia akan ke kanan. Dan ini motor travel juga seperti itu ya. Yang penting intinya bagian idler, bagian depan. Yang mau maju, kita dorong ke depan. Yang mau mundur, kita tarik ke belakang. Nah, langsung kita praktekkan bagaimana cara menggerakkan attachmentnya ini ya. Terutama pada saat teman-teman mau loading. Pertama-tama seperti ini, kalau teman-teman sudah merasakan sudah cukup boomnya, boom ditahan, arm ditarik, boom diangkat-angkat sedikit, kalau galiannya mau bikin rata, terus arm ditarik terus, boom diangkat sedikit. Kalau sudah dekat seperti ini, teman-teman tutup bucket, teman-teman tutup bucket sambil tarik-tarik arm, sambil turun-turunkan boom. Terus bucket ditutup, terus angkat. Tuh, hasilnya full. Buang. Nah, kita ulang lagi. Kalau sudah begitu, tekan bucket, tarik arm sambil angkat-angkat boomnya supaya dia ndak ke dalam ya. Sambil diangkat, arm tetap ditarik. Terus kalau sudah seperti ini, sudah mulai dekat digundukan. Terus armnya ditutup. Armnya bucketnya ditutup. Nah, sambil diturunkan boom. Tuh, sambil turunkan boom, sambil tarik arm, pull, angkat, boom, swing, buka bucket. Nah, seperti itu. Nah, lain lagi ceritanya kalau dia mau dibikin selup-selupan ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah mau dibikin selupan, tutup bucket seperti itu. Tutup bucket rata di tanah, tarik arm dan angkat-angkat boom sedikit sambil dibuka-buka bucket ya. Sambil dibuka-buka bucket, terus turunkan boom kalau sudah dekat. Sambil dibuka-buka bucket sedikit. Nah, kalau sudah full, tutup bucket. Terus angkat boom. Tuh di depan rata itu ya. Swing terus buka. Dan intinya itu ya teman-teman, kalau melamar untuk pertambangan itu intinya di situ tuh kecepatan pada saat pengisian dump truck ya. Karena ya, seperti tadi ya, kalau di batu bara itu yang dibutuhkan itu produksi, jadi kecepatan, bukan kerapian itu nomor belakangan ya. Jadi teman-teman harus rapi, harus cepat ya. Nah, pada saat pembuatan kedudukan ekskavator sebelum loading, usahakan itu jangan terlalu lama. Usahakan ya penting sudah ekskavator itu sudah tidak goyang-goyang, sudah loading enak sudah. Nanti dibenerinnya pada saat mobil-mobil semua sudah terisi, sudah pergi, baru kita sekali-sekali benerinnya ya.
karena memang seperti itulah, dari tambang itu dibutuhkan muatan ya, kejar target, jadi harus cepat. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat selalu.